Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi rongga dada yang terasa kosong. Meskipun aku berdiri di tengah ruang tamu seluas lapangan bulu tangkis. Ini adalah rumah yang dulu kusebut rumah. Rumah yang kini berharga miliaran setelah semua perbaikan dan perluasan. Di sudut, ada karangan bunga mawar biru yang baru dikirimkan. Ucapan selamat atas kesuksesan terbaru Bima, anak sulungku. Bima, dia adalah pengusaha sukses. Jet pribadinya mungkin lebih sering ia kunjungi daripada aku, ayahnya sendiri. Aku masih ingat bagaimana ia dulu akan menangis jika aku pulang telat sepulang dari sawah. Sekarang, ia pulang larut. Dan aku, ayahnya, tak lebih dari bayangan di balik tirai mewah. Ayah, sudah ayah minum vitaminnya? Suara Citra, putri keduaku, terdengar dari lantai atas. Nada suaranya bukan bertanya, melainkan menegur. Citra adalah istri seorang pejabat. Hidupnya dipenuhi tas bermerek dan janji sosialita. Ia memperlakukanku seperti pajangan antik yang rapuh. Dihargai, tapi tak boleh disentuh atau banyak bicara. Sudah nak, jawabku pelan. Citra turun dengan anggun, membenahi gaunnya di depan cermin besar. Ia tidak benar-benar menatapku. Tatapannya hanya fokus pada pantulannya sendiri. Baguslah, aku akan pergi arisan di Menteng. Kalau ada tamu penting Bima yang datang, tolong katakan aku sedang tidak di rumah. Tentu nak. Ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Langkahnya cepat, meninggalkanku sendirian di keheningan yang mahal ini. Rumah ini begitu besar, terlalu besar, hingga suara hatiku sendiri terdengar menggema. Dinding-dindingnya seolah berlapis emas, tapi tak mampu menahan dingin yang merayap dari hati anak-anakku. Aku beranjak ke dapur, berniat menyeduh teh. Di sana, seorang asisten rumah tangga sedang mengelap setiap permukaan meja marmer dengan teliti. Ia melihatku dan menyapa dengan hormat, jauh lebih ramah daripada anak-anak kandungku. "Pak Harun, mau teh? Biar saya buatkan," katanya. "Tidak perlu nak, ayah bisa sendiri," sahutku sambil tersenyum kecut. Aku tahu aturan tak tertulis di rumah ini. Dapur mewah ini adalah wilayah terlarang bagiku. Dikelola ketat agar tidak ada satupun remah atau noda yang mengganggu estetika. Aku hanya mengambil air putih dan kembali ke ruang tengah. Duduk di sofa mahal yang terasa kaku dan asing. Kenapa rasanya aku seperti tamu di rumahku sendiri? Tiba-tiba, terdengar bunyi bel dari gerbang depan. Kali ini bukan mobil mewah Bima atau tamu penting Citra, melainkan suara motor bebek butut yang sangat kukenal. Motor itu milik Dani, menantuku, suami dari Risa. Risa, anak bungsuku, satu-satunya putriku yang hidup sederhana. Dia dan Dani tak pernah datang dengan tangan kosong. Hari ini mereka datang membawa aroma wangi masakan rumahan yang selalu berhasil menghangatkan jiwaku yang beku. Bau kue bolu pandan yang dibawa Risa dan Dani bagaikan sinar matahari yang menembus jendela hati yang telah lama berdebu. Risa, anak bungsuku, satu-satunya putriku yang hidup sederhana. Dia dan Dani tak pernah datang dengan tangan kosong. Hari ini mereka datang membawa aroma wangi masakan rumahan yang selalu berhasil menghangatkan jiwaku yang beku. Mereka duduk di kursi kayu di teras belakang, menjauh dari interior marmer yang berkilauan. Risa tidak pernah nyaman dengan kemewahan palsu itu. Ia menyuguhkan kue bolu di piring melamin, bukan piring kristal mahal milik Citra. Dan bagiku, piring melamin itu terasa jauh lebih berharga. "Ayah, kenapa di sini sepi sekali?" tanya Risa. Matanya memancarkan rasa khawatir yang tulus. Tangan kasarnya, yang biasa mengaduk adonan kue di warung sederhana mereka, menggenggam tanganku erat. "Sepi itu damai nak," dustaku, mencoba tersenyum meyakinkan. Padahal, sepi di rumah ini adalah suara jeritan batin yang teredam. Dani, menantuku, yang sehari-hari bekerja keras sebagai pengemudi daring, hanya mengangguk sopan. Ia selalu mengerti tanpa harus banyak bicara. Di mata Dani, aku melihat penghormatan seorang anak kepada ayahnya. Sesuatu yang kini sulit kutemukan di mata Bima dan Citra. Ketika matahari mulai tenggelam,
Aku beranikan diri mengirim pesan singkat kepada Bima. Sudah sebulan kami tidak makan malam bersama. Aku rindu obrolan ringan, tawa, bahkan debat kecil yang dulu sering terjadi. Pesan itu berbunyi, "Nak, malam ini kita makan bersama di rumah ya. Ayah ingin masakanmu." Tak lama kemudian, balasan masuk. Singkat, padat, dan dingin. Seperti suhu ruangan yang disetel terlalu rendah. "Maaf ayah, aku rapat penting. Ada klien besar yang harus ditangani. Kita lain waktu saja." Aku merasakan sengatan dingin di dada. Rapat. Selalu rapat. Pekerjaan mereka selalu lebih mendesak daripada hati ayahnya. Tak lama setelah itu, telepon Citra berdering. Ia baru saja kembali dari arisan. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi ia menempelkan telepon di telinganya dan memberi isyarat tangan, menyuruhku diam. "Ya darling, tentu aku bisa atur jadwal malam ini. Tidak ada acara dengan keluarga kok, aku bebas." Suara itu begitu ceria dan hangat saat berbicara dengan teman sosialitanya, berubah menjadi formal dan jauh ketika ia menatapku sejenak. Ia hanya mengangguk tipis, lalu berlalu ke kamarnya. Aku hanya bisa terdiam, mematung di tengah rumah yang seharusnya menjadi sarang kehangatan. Kue pandan di piring terasa hambar. Di mata Bima dan Citra, aku hanyalah pos penjagaan yang harus mereka lewati sebelum mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Sebuah kewajiban yang harus ditunaikan tanpa melibatkan perasaan. Aku tahu aku tidak bisa meminta lebih. Mereka sudah memberiku tempat tinggal, makanan, dan jaminan hidup mewah. Tapi, kenapa rasanya seperti jiwa ini ditarik keluar dari ragaku? Aku merindukan tawa Risa yang riang, meskipun ia hanya mampu memberiku cinta dan kesederhanaan. Malam itu, setelah Risa dan Dani pulang, aku duduk sendirian di taman. Aku sadar, satu-satunya tempat aku bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya adalah di tempat yang paling jauh dari kemewahan ini. Aku memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama di kontrakan Risa. Aku rindu suasana rumah yang meski sempit, selalu dipenuhi gelak tawa dan kasih sayang tanpa syarat. Aku duduk di bangku kayu kecil di teras kontrakan Risa. Udara sore di sini terasa lebih hangat, bukan karena suhunya, melainkan karena getahan kehidupan yang nyata. Di depan, anak-anak tetangga berlarian riang, jauh dari formalitas dan kesunyian rumah mewah Bima dan Citra. Di sana, tawa harus ditahan agar tidak mengganggu ketenangan. Di sini, tawa adalah melodi harian. Risa sedang menggoreng tempe untuk makan malam. Aroma minyak panas dan bumbu sederhana menyebar. Aroma yang dulu selalu menyambutku saat pulang bekerja dari sawah bertahun-tahun lalu. Aku memejamkan mata, seolah kembali ke masa lalu. "Ayah, jangan melamun terus," tegur Risa lembut, meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula di hadapanku. Ia tahu aku suka kopi pahit. "Di sini memang sempit ya, maaf tidak bisa memberikan yang mewah." Aku menggeleng, menahan gejolak di dada. Sempit tapi tak sesak, Nak. Rumah mewah itu, ayah merasa seperti tinggal di museum. Semua harus rapi, semua harus diam. Di sini, ayah merasa bernapas. Dani baru pulang dari narik. Wajahnya lelah, tapi matanya bersinar ketika melihatku. Tanpa basa-basi, ia duduk di lantai di sebelahku, menyentuh lututku penuh hormat. "Bagaimana kabar ayah hari ini?" tanya Dani. Suaranya jujur dan tanpa tedeng aling-aling. "Ayah baik, Nak. Kalian ini sudah kerja keras, kenapa masih repot memikirkan ayah?" "Ayah bicara apa? Merawat ayah adalah kebahagiaan kami," jawab Risa tulus. "Kami mungkin tidak punya tabungan miliaran seperti Kak Bima, tapi kami punya tabungan doa dan restu dari ayah. Itu lebih mahal kan?" Kata-kata Risa meruntuhkan pertahananku. Aku menoleh ke jendela kecil kontrakan itu. Aku melihat bayangan mendiang istriku. Dulu kami berdua selalu bermimpi, anak-anak akan sukses dan berkumpul bersama. Mimpi itu terwujud sebagian. 2 anakku sukses besar. Tapi kebersamaan itu hilang, ditelan kesibukan dan kekayaan. Malam itu,
Saat kami makan bersama di lantai dengan lauk tempe goreng dan sambal sederhana, aku merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Aku sedih melihat Risa dan Dani harus berjuang keras dengan hidup sederhana. Namun, aku lebih sakit melihat Bima dan Citra yang hidup bergelimang harta, namun kehilangan empati. Warisan itu seharusnya membawa berkah, bukan jurang pemisah. Aku memeluk Risa sebelum tidur. Pelukan yang kurindukan dari anak-anakku yang lain. Dalam dekapannya, aku berbisik, "Ayah senang di sini, Nak. Jangan khawatirkan ayah. Ayah hanya ingin melihat kalian bahagia." Malam itu, di kasur tipis yang berbagi ruangan dengan dapur, aku tidur nyenyak. Namun, saat fajar menyingsing, bayangan kewajiban dan rasa sakit itu kembali. Aku harus kembali ke rumah besar Bima, tempat akta warisan yang segera diserahkan secara resmi, sebuah penanda takdir yang akan mengubah segalanya. Aku harus kembali ke rumah besar Bima, tempat akta warisan yang segera diserahkan secara resmi, sebuah penanda takdir yang akan mengubah segalanya. Pagi itu terasa dingin, meskipun matahari bersinar terik. Aku pamit pada Risa dan Dani. Mereka memberiku bekal sederhana dan nasihat agar aku tidak terlalu memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Nasihat yang sulit sekali kuikuti. Kami berkumpul di ruang kerja Bima yang berpendingin udara. Ruangan itu terasa berat, dipenuhi aura kekuasaan dan formalitas. Ada notaris, Bima dengan setelan jas mahalnya, dan Citra yang tampil elegan, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak biasa. Risa dan Dani juga hadir. Risa duduk di sampingku, tangannya tak pernah lepas dari lenganku, seolah ia adalah perisai pertahananku. Ia tidak mendapat bagian signifikan dari warisan rumah dan tanah peninggalan ibunya. Hanya sedikit uang tunai yang mungkin tak seberapa dibandingkan nilai properti itu. Bima berbicara dengan nada berwibawa, mengucapkan terima kasih padaku, ayahnya, atas kelancaran administrasi ini. Kalimatnya terucap lancar, namun tak ada kehangatan di dalamnya. Saat notaris mengetuk meja dan menyatakan bahwa kepemilikan telah sah berpindah tangan ke Bima dan Citra, aku menatap wajah kedua anakku. Di mata Bima ada kilatan puas, seolah ia baru saja memenangkan proyek terbesar dalam hidupnya. Di wajah Citra ada senyum tipis, senyum yang menyimpan misteri, senyum yang terasa seperti kemenangan atas sesuatu, bukan kebahagiaan. Tidak ada pandangan mata yang tertuju padaku, ayah mereka, yang baru saja menyerahkan harta terakhir mendiang istriku. Aku merasakan firasat buruk yang merayap di punggungku. Warisan ini, yang seharusnya menjadi simbol kasih sayang dan tanggung jawab, kini terasa seperti segel yang mengunci jarak di antara kami. Setelah semua selesai, Citra berdiri tegak, memegang map berisi dokumen penting itu erat-erat. Ia menatapku, tatapan pertamanya hari itu. Namun nadanya langsung tajam. "Ayah, setelah ini kita harus bicara soal penataan ulang rumah. Besok desainer interiorku akan datang. Aku harap ayah tidak mengganggu." Kata-kata itu mengganggu. Apakah kehadiranku di rumah ini sudah dianggap sebagai gangguan? Risa ingin membantah, tapi aku menahannya. Aku tahu, warisan ini bukan hanya memindahkan kepemilikan, tapi juga memindahkan kekuasaan. Kini, di atas kertas, Bima dan Citra adalah penguasa sah rumah ini. Saat Risa dan Dani pamit pulang, aku hanya bisa melihat mereka pergi. Aku tahu, hari-hari berikutnya akan menjadi ujian terbesar bagi hatiku. Aku takut. Sikap anak-anakku akan berubah menjadi lebih terang-terangan setelah sahnya surat-surat itu. Dan aku tidak salah. Perubahan itu datang. Cepat sekali. Bahkan sebelum senja hari itu berakhir. Dan aku tidak salah. Perubahan itu datang. Cepat sekali. Bahkan sebelum senja hari itu berakhir. Senja itu, aku mencoba mencari kenyamanan di ruang keluarga. Aku duduk di sofa beludur coklat tua yang menjadi tempat favoritku. Sofa itu sudah ada sejak kami pindah ke rumah ini. Tempat kami dulu sering berkumpul sebagai keluarga. Tiba-tiba, Bima muncul di ambang pintu. Diikuti oleh seorang pria muda berpenampilan rapi dengan buku catatan di tangan. Rupanya, ia adalah desainer interior yang Citra sebutkan. Bima tidak menyapaku.
Matanya langsung tertuju pada sofa yang kududuki. "Sofanya harus diganti, Mas. Warna coklatnya terlalu vintage dan tidak cocok dengan konsep minimalis modern kita," ujar Bima kepada desainer itu, seolah aku tidak ada di sana. Aku berdeham pelan. "Bima, sofa ini masih bagus, Nak. Ini sofa kesukaan ibumu." Bima menoleh padaku. Ekspresinya dingin. Tidak ada sedikit pun jejak kenangan di matanya. "Ayah," katanya. Nadanya datar dan tegas. "Kita harus profesional. Rumah ini aset, bukan lagi tempat nostalgia. Desainer sudah bilang, harus ganti." Lalu sesuatu yang jauh lebih menyakitkan terjadi. Ketika aku bergeser sedikit untuk mengambil koran yang tergeletak di meja, Bima mendesis pelan. "Ayah, tolong jangan duduk di situ dulu," ujarnya, menunjuk sofa di bawahku. "Aku butuh foto sudut ini. Jangan sampai ayah membuat permukaan bludru itu berkerut. Nanti desainerku sulit membayangkan tata letak baru." Aku terdiam. Jantungku mencelos. Aku tidak membuat kotor, tidak merusak, hanya duduk. Dan ia, anakku, memintaku untuk tidak mengganggu permukaan sofa yang sebentar lagi akan dibuang. Seolah-olah kakiku yang letih dan tubuhku yang rentah telah menjadi sumber ketidaksempurnaan di rumahnya. Aku bangkit perlahan, mengambil langkah mundur, merasa tubuhku seperti menua puluhan tahun dalam hitungan detik. "Baik, Nak. Maaf, ayah tidak tahu," jawabku. Suara itu terasa asing di telingaku. Suara seorang ayah yang meminta maaf karena telah menempati ruang di rumah anaknya sendiri. Bima hanya mengangguk singkat, lalu kembali berdiskusi dengan desainer, mengabaikanku sepenuhnya. Aku berjalan menuju kamarku. Punggungku terasa berat, bukan karena usia, melainkan karena beban perasaan. Mereka tidak lagi memanggilku ayah dengan hormat yang tulus. Mereka memanggilku ayah sebagai kewajiban sosial. Aku melihat keluar jendela. Langit sudah berubah menjadi ungu gelap. Aku merindukan tangan Risa yang hangat, yang selalu memegangku tanpa takut merusak. Aku rindu rumah kecilnya, di mana aku bisa duduk di mana saja tanpa khawatir mengganggu keindahan. Aku menyadari, warisan harta memang telah berpindah tangan. Tapi bersama dengan itu, kehangatan hati mereka juga ikut terenggut. Dan puncak dari rasa sakit ini belum tiba. Aku tahu, menantuku akan segera mengambil peran dalam permainan kekuasaan yang dingin ini. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengisi waktu dengan berkebun, hobi lamaku. Di sudut halaman belakang rumah Bima, masih ada sedikit tanah yang belum diubah menjadi kolam renang atau area pesta. Aku mencangkul pelan, ingin menanam beberapa bibit bunga kesukaan mendiang istriku. Sentuhan tanah basah adalah obat bagi hatiku yang berih. Saat aku sedang membersihkan rumput liar, tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu high heels di belakangku. Itu adalah Wina, istri Bima, menantuku. Ia berdiri dengan kacamata hitam besar, seolah tanah lumpur di sekitarku adalah sesuatu yang menjijikkan. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Suaranya melengking, penuh ketidaksenangan. Aku mendongak, menyeka keringat di dahi. "Oh, Wina, ayah sedang menanam bunga agar rumah ini ada sedikit warna." Wina tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata, tawa yang menusuk seperti jarum es. "Warna? Ayah, Bima sudah membayar tukang taman profesional. Semua tanaman di sini harus sesuai tema European Garden. Kalau ayah menanam bunga kampung seperti itu, nanti merusak estetika rumah kami." Aku meletakkan cangkulku. Hatiku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena malu. Menantuku, yang kuanggap seperti anak sendiri, kini memperlakukanku seperti seorang penyusup yang merusak rencana besar mereka. "Tapi Nak, ini hanya di sudut sana, untuk kenang-kenangan ibumu," ujarku, mencoba membela diri. Wina melipat tangannya di dada.
Ayah, dengarkan baik-baik. Rumah ini, termasuk tanah ini, sudah resmi milik kami. Bima sudah bersusah payah membangun reputasi. Kami tidak mau ada tetangga atau relasi bisnis yang mengira rumah ini dikelola sembarangan. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh darah di tubuhku seolah berhenti mengalir. Kalimat yang mengonfirmasi semua ketakutan terburukku. Ayah, aku mohon, ayah tidak usah banyak ikut campur di sini. Rumah ini sudah bukan milik ayah lagi. Ayah di sini hanya tamu kehormatan. Jadi bersikaplah seperti tamu yang menghormati tuan rumah. Air mataku tidak jatuh, tapi hatiku menangis meraung-raung. Tamu kehormatan, sebuah istilah manis untuk pengasingan yang menyakitkan. Aku hanya bisa mengangguk, mengumpulkan kekuatan untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya aku. Aku meninggalkan cangkul itu, seolah ia adalah bendera putih tanda menyerah. Tepat saat aku berjalan tertatih kembali ke dalam, aku melihat sebuah mobil kecil berhenti di depan gerbang. Risa, anak gadisku. Risa turun membawa tas belanjaan. Ia berniat membawakan masakan kesukaanku. Matanya yang jeli langsung menangkap wajahku yang pucat dan mata Wina yang dingin. Risa, yang biasanya lembut, menatap Wina dengan pandangan penuh tanya. Dia melihat semua itu. Dia melihat ayahnya yang diperlakukan seperti pengemis di tanahnya sendiri. Aku tahu, Risa akan mencoba melindungiku, tapi aku takut. Aku takut jika Risa terlalu ikut campur, ia akan ikut terseret dalam pusaran kekejaman anak-anakku yang dibutakan harta ini. Dan yang paling menyakitkan, hinaan dan cemoohan ini mulai menjadi makanan harianku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap gerakku diawasi, setiap keinginanku dianggap aneh atau merepotkan. Aku mencoba menyibukkan diri di kamar, membaca buku, atau sekedar memandangi foto mendiang istriku. Hanya di ruangan kecil ini aku merasa memiliki sedikit kedaulatan. Pagi itu, aku merasa sangat rindu masakan sederhana almarhum istriku, bubur ayam dengan irisan seledri yang banyak. Aku nekat turun ke dapur mewah Bima. Dapur itu berkilauan, semua peralatannya canggih dan mahal. Aku diam-diam mulai meracik bubur. Aku tidak ingin merepotkan pembantu, apalagi Citra. Aku hanya ingin sedikit rasa yang kukenal, sedikit pengingat akan masa lalu yang penuh kehangatan. Saat aku sedang menuang air panas ke dalam panci, tiba-tiba Citra muncul. Ia baru saja selesai berolahraga, mengenakan pakaian desainer yang serasi. Ekspresinya langsung berubah dingin melihat kegiatanku. Ayah, apa yang ayah lakukan? Suaranya lebih tajam daripada biasanya. Ayah hanya membuat bubur, nak, jawabku, mencoba tersenyum. Ayah tahu kan, dapur ini tidak boleh ada bau masakan yang menusuk. Pembantu sudah menyiapkan sereal khusus di ruang makan. Kenapa ayah harus repot-repot? Sebelum aku sempat menjelaskan, karena gugup dan tanganku yang sudah rentah, sendok stainless di tanganku terlepas. Sendok itu jatuh, menghantam lantai keramik, dan bersamaan dengannya, piring keramik mahal di meja ikut tersenggol dan pecah berderai. Citra menatap pecahan piring itu, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh kekecewaan, seolah aku telah melakukan kejahatan besar. Ya Tuhan, ayah, kenapa ayah ceroboh sekali? Itu piring set dari Italia, sekarang pecah. Citra tidak berteriak, tapi nada kekecewaannya lebih menyakitkan daripada teriakan. Ayah, tolong, sekali saja jangan membuat masalah di rumah ini. Aku hanya bisa berdiri mematung. Aku merasa seperti anak kecil yang baru saja dihukum. Rasa malu, rasa bersalah, dan rasa sakit karena ketidakpeduliannya membanjiri diriku. Ia tidak bertanya apakah aku terluka atau terkejut. Ia hanya mengkhawatirkan piring pecah itu. Aku membungkuk perlahan, berniat membereskan pecahan keramik itu. Tapi Citra segera memanggil pembantu dengan nada perintah. Bersihkan ini segera. Jangan biarkan ayah menyentuhnya. Aku tidak mau ayah melukai diri sendiri dan membuat urusan semakin rumit. Aku mundur perlahan dari dapur. Seolah-olah aku adalah sumber kekotoran di tempat yang steril ini. Aku naik ke kamarku, kunci pintu. Aku langsung menuju kamar mandi, menyalakan keran air dengan kencang, agar suara gemuruh air menenggelamkan isak tangisku. Aku bersandar pada dinding keramik dingin. Air mata ini akhirnya menetes. Air mata yang sudah lama ku tahan.
air mata seorang ayah yang disakiti anak kandungnya sendiri. Aku bukan menangisi piring pecah itu, tapi hati anakku yang pecah dan tak bisa diperbaiki. Di tengah gemuruh air itu, aku memejamkan mata dan berharap. Berharap Risa dan Dani datang. Aku rindu pelukan yang tak memandang harta. Aku rindu pengakuan bahwa aku, Pak Harun, masih berharga, meskipun aku tidak punya apa-apa. Aku rindu pengakuan bahwa aku, Pak Harun, masih berharga, meskipun aku tidak punya apa-apa. Setelah kejadian piring pecah itu, aku semakin menjauh. Aku menghabiskan waktu di kamar, hanya turun jika benar-benar perlu. Aku merasa lebih aman di dalam keheningan yang kubuat sendiri. Siang itu, Bima memanggilku ke ruang kerjanya. Aku pikir ia akan meminta maaf atas sikapnya. Namun ternyata, ia hanya ingin meminta tanda tanganku untuk beberapa dokumen legalitas rumah yang belum selesai. Saat Bima pergi ke dapur untuk mengambil minum, aku tak sengaja menyenggol tumpukan berkas di meja kerjanya. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Ketika aku memungutnya, mataku terpaku pada satu lembar dokumen lama. Sebuah catatan tangan mendiang istriku. Itu adalah surat wasiat informal yang ditulis jauh sebelum ia sakit parah. Di situ tertulis dengan jelas, pembagian tanah yang lebih adil untuk Risa, putri bungsuku. Almarhumah istriku tahu, Risa dan Dani adalah yang paling membutuhkan. Warisan resmi yang kuserahkan kemarin tidak mencerminkan ini. Bima dan Citra mendapat porsi yang jauh lebih besar dari yang seharusnya, dan Risa hanya mendapat sebagian kecil. Ketika Bima kembali, aku menatapnya. "Bima, apa ini?" tanyaku. Suaraku bergetar. Bima melihat kertas itu, raut wajahnya berubah panik sesaat. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia mengambil kertas itu dariku. "Oh, itu hanya draft lama ya. Sudah tidak berlaku. Kami sudah urus yang legal dan sah. Semuanya sudah sesuai hukum." Ia berbicara dengan nada profesional, seolah sedang menjelaskan laporan keuangan perusahaan. Hatiku terasa sakit. Aku tahu Bima tidak berbohong soal legalitasnya, tapi ia menyembunyikan kehendak murni ibunya. Sore harinya, aku pergi menemui Risa di warung kuenya. Tempat itu selalu ramai, tapi aku menarik Risa ke sudut yang lebih tenang. "Risa, ayah menemukan ini," kataku, menunjukkan salinan dokumen yang sempat kusembunyikan. "Kenapa kamu tidak bilang ke ayah? Harusnya kamu mendapat lebih banyak." Risa melihat dokumen itu, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum, senyum yang terasa pahit. "Ayah, aku tahu tentang surat itu," jawabnya pelan. "Bima dan Citra sudah menunjukkannya, tapi aku yang bilang pada mereka. Bagi saja sesuai kebutuhan mereka. Aku tidak mau ayah pusing memikirkan pembagian harta lagi." "Tapi nak, ini hakmu." Risa menggenggam tanganku yang sudah keriput. "Ayah, di rumah itu, semua orang memandang uang. Di sini, aku memandang ayah. Kalau aku menuntut hak, rumah akan semakin panas." Aku takut ayah akan semakin sedih. Air matanya kini menetes. Ia melanjutkan, "Aku tidak butuh tanah yang luas, ayah. Aku hanya butuh hati ayah. Selama ayah masih bisa makan tempe goreng buatanku dan masih mau mendengar ceritaku, itu sudah warisan paling berharga bagiku." Kata-kata itu adalah pukulan telak yang indah. Risa, dengan kesederhanaannya, mengajarkan arti kekayaan yang sesungguhnya. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Aku tahu, Risa memilih menanggung kerugian materi demi menjaga kedamaian batin ayahnya. Tapi kedamaian itu hanya ilusi. Aku sadar, sakit di tubuhku mulai muncul, sinyal bahwa aku harus segera memilih, bertahan di kemewahan yang beracun, atau mencari kebaharuan yang tulus di sisi Risa. Pilihan itu harus segera kuambil, terutama ketika tubuhku mulai memberi sinyal bahaya. Pilihan itu harus segera kuambil, terutama ketika tubuhku mulai memberi sinyal bahaya. Malam itu, di kamar yang sunyi dan dingin di rumah Bima, suhu tubuhku mendadak melonjak. Badanku menggigil hebat, seluruh persendian terasa ngilu. Mungkin karena tekanan batin yang kupendam selama ini, akhirnya mengambil alih fisikku. Aku mencoba memanggil, tapi suaraku serak. Aku tahu, Bima dan Citra tidur di kamar mewah mereka, di ujung lorong yang jauh. Aku tidak ingin mengganggu mereka, apalagi setelah semua perlakuan mereka. Aku takut disangka mengada-ada. Aku meraih ponselku yang terletak di meja samping. Dengan sisa tenaga,
Aku mengirim pesan singkat kepada Bima dan Citra. Aku hanya menulis, "Ayah tidak enak badan, demam tinggi." Setelah itu, aku mengirim pesan ke Risa. Pesanku sama, namun ku tambahkan satu kalimat. "Tolong nak, ayah kedinginan." Selang beberapa menit, teleponku berdering. Itu bukan Bima, bukan Citra. Itu Risa. "Ayah, ayah baik-baik saja. Kenapa ayah tidak bilang dari tadi?" Suara Risa panik dan penuh air mata. "Ayah tidak apa-apa nak, jangan khawatir," jawabku lirih. "Ayah jangan bergerak, aku dan Dani segera ke sana." Tak lama aku mendengar suara decitan ban motor bebek Dani di depan gerbang yang sunyi itu. Risa dan Dani datang, bukan dengan mobil mewah atau pengawal, tapi dengan cinta yang tulus dan tergesa-gesa. Risa masuk ke kamarku tanpa permisi, matanya langsung tertuju pada wajahku yang pucat. Ia meraba keningku dan langsung menangis. "Ya Tuhan, ayah, panas sekali." Dani dengan sigap mengambil kompres dan menyiapkan air hangat. Mereka bergerak cepat, penuh perhatian, dan tanpa keluhan. Risa duduk di sampingku, menyeka keringatku, membisikkan kata-kata penghiburan. Sementara itu, Bima dan Citra, mereka hanya merespons pesan singkatku. Balasan dari Bima, "Oke ya, pembantu sudah saya suruh berikan obat demam di meja. Besok pagi saya cek lagi." Balasan dari Citra, "Minum obat saja ya, jangan sampai mengganggu tidur kami. Besok aku harus ada pertemuan penting." Hati seorang ayah terasa terjabik. Di tengah kelemahan fisikku, kontras antara dua jenis kasih sayang ini terasa sangat menyakitkan. Mereka memberiku obat melalui pesan teks, sementara Risa memberiku jiwa dan kehangatan. Risa tidak tidur semalaman. Ia memijat kakiku yang dingin, ia membacakan doa. Aku melihat ia kelelahan, tapi matanya memancarkan tekad. "Ayah, aku akan bicara pada Kak Bima. Ayah tidak bisa terus-terusan begini," bisik Risa. Nada suaranya tegas, penuh tekad. Aku menggeleng lemah. "Jangan nak, jangan buat masalah, biarkan saja." Melihat ketulusan Risa yang tak berbatas, melihat wajah Dani yang menjaga kami dengan setia, aku mulai berpikir keras di tengah demamku. Risa harus berkorban waktu dan tenaganya karena aku masih bertahan di tempat yang seharusnya menjadi milik anak-anakku yang lain. Malam itu, aku sadar. Mereka mungkin memberiku uang, tapi Risa memberiku hidup. Dan aku tahu, aku tidak bisa membiarkan kebaikan Risa diinjak-injak oleh kekayaan buta. Aku harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti aku harus menolak semua pemberian mereka, termasuk uang yang mereka anggap bisa membeli segalanya. Aku harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti aku harus menolak semua pemberian mereka, termasuk uang yang mereka anggap bisa membeli segalanya. Pagi tiba, demamku sudah sedikit turun berkat perawatan semalaman oleh Risa dan Dani. Mereka pamit karena harus segera membuka warung kue mereka. Tak lama setelah mereka pergi, Bima dan Citra masuk. Mereka terlihat rapi, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Mereka tidak bertanya bagaimana perasaanku. Mereka langsung pada intinya. Bima duduk di tepi ranjang, meletakkan sebuah amplop tebal di nakas. Amplop itu terlihat penuh dengan lembaran uang tunai. "Ayah, maaf kami tidak bisa maksimal semalam." "Pekerjaan kami sangat penting," kata Bima. Suaranya terdengar seperti seorang manajer yang memberi kompensasi. "Ini ayah pakai untuk beli makanan sehat dan kebutuhan ayah. Jangan sungkan ya." Citra menambahkan dengan nada sedikit mengejek. "Kami tahu Risa sudah kerepotan. Tolong kasih uang ini juga pada Risa ayah. Anggap saja itu fee karena sudah menggantikan tugas kami. Kami tidak mau dibilang tidak tahu terima kasih." Jiwaku bergejolak. Mereka menganggap kebaikan Risa setara dengan bayaran jasa. Mereka mengadu ketulusan dengan uang tunai. Aku mendorong amplop tebal itu menjauh. Tanganku gemetar. "Tidak usah Bima. Ambil kembali uangmu." Ucapku, suaraku masih lemah, tapi penuh ketegasan. Bima terkejut. "Ayah, ada apa? Ini uang ayah kok. Kami memberikannya tulus." "Tulus?" Aku menatap mata Bima. Ini adalah kali pertama aku berani menatapnya dengan kemarahan yang tertahan. Risa datang ke sini jam 2 pagi, mengorbankan waktu tidurnya untuk merawat ayah. Ia memberiku pelukan, ia memberiku hidup saat demam. Kalian memberiku uang kertas.
Apa kalian pikir ketulusan Risa bisa dibayar dengan lembaran rupiah ini? Citra maju, mencoba meredakan suasana dengan sikap superiornya. Ayah, jangan drama. Risa kan memang anak yang baik. Wajar dia merawat ayah. Lagi pula, uang ini jauh lebih berguna daripada sekadar pelukan kan? Risa butuh modal untuk warungnya, bukan pelukan ayah. Kata-kata Citra menghunjam. Ia tidak hanya merendahkanku, tapi juga merendahkan pengorbanan Risa. Aku tidak menjawab. Aku meraih sebuah bungkusan kecil di laci nakas yang berisi baju baru. Baju sederhana yang dibelikan Risa dengan hasil menabungnya. Baju itu tidak mahal. Bahannya biasa saja, tapi jahitannya rapi dan warnanya hangat. Aku memeluk baju itu erat-erat. Ini jauh lebih berharga daripada seluruh uang kalian, kataku lirih. Air mata menggenang. Bima, Citra, kalian kaya. Kalian punya segalanya. Tapi kalian lupa, harta paling berharga di dunia adalah hati yang bisa merasa. Risa punya itu, kalian tidak. Bima dan Citra terdiam. Mereka mungkin terkejut karena aku, ayah yang selama ini diam dan patuh, akhirnya angkat bicara. Mereka melihatku memeluk baju sederhana Risa, bukan amplop uang mereka. Mereka keluar dari kamar tanpa berkata-kata lagi. Wajah mereka diliputi kebingungan dan sedikit rasa kesal, karena niat baik mereka ditolak. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak pernah mengerti. Aku tahu, kata-kataku tidak akan mengubah mereka dalam semalam. Justru, aku tahu, ini akan menjadi pemicu kemarahan dan kesombongan mereka yang lebih besar. Dan ujian sejati akan datang. Ujian yang akan memaksaku membuat keputusan terakhir. Keputusan yang akan membebaskan hatiku dari sangkar emas ini. Dan ujian sejati akan datang. Ujian yang akan memaksaku membuat keputusan terakhir. Keputusan yang akan membebaskan hatiku dari sangkar emas ini. Beberapa hari setelah penolakan amplop itu, suasana rumah terasa semakin dingin. Bima dan Citra jarang berbicara denganku, hanya berkomunikasi melalui pembantu. Mereka menjauh, mungkin karena merasa harga diri mereka tergores oleh penolakanku. Lalu, datanglah kabar itu. Bima dan Citra mengadakan pesta besar untuk merayakan peluncuran proyek baru Bima yang sangat sukses, sekaligus meresmikan wajah baru rumah warisan ini. Mereka mengundang seluruh relasi bisnis, kolega pejabat, dan kalangan sosialita terkemuka. Sepanjang sore, rumah itu berubah menjadi lautan cahaya, musik yang berdentum, dan deru mobil mewah. Aku hanya bisa menyaksikannya dari jendela kamarku di lantai atas. Aku tahu, aku tidak diundang. Pintu kamarku diketuk. Itu Citra. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun malam yang menawan, berhiaskan berlian yang berkilauan. "Ayah," katanya. Nadanya sedikit lebih lembut dari biasanya, namun isinya tetap menusuk. "Malam ini akan ada banyak tamu penting. Kami sudah meminta pembantu membawakan makan malam ke kamar ayah. Ayah tidak perlu turun." Aku menatapnya, mencari setitik kehangatan, setitik ajakan tulus. "Nah, ini pesta di rumahmu. Ayah ingin ikut melihat, Nak. Hanya sebentar." Citra menggeleng, tatapannya tegas. "Jangan ya. Tamu Bima ini sangat formal. Ayah nanti akan canggung. Lagi pula jika ayah muncul dan ada yang bertanya macam-macam, itu bisa mengganggu citra acara kami. Tolong ayah mengerti." Mengganggu Citra. Aku, ayah kandungnya, dianggap sebagai potensi noda pada citra kesuksesan mereka. Aku merasakan pukulan yang begitu kuat. Bukan di raga, melainkan di jiwa. Ini adalah pengasingan yang paling terang-terangan. Mereka merayakan keberhasilan di rumah yang kubangun. Namun aku tidak layak berada di antara mereka. Aku hanya bisa mengangguk, membiarkan Citra menutup pintu kamarku. Suara tawa dan musik dari bawah semakin keras, semakin jauh, semakin mengisolasi. Aku berjalan ke jendela, melihat anak-anakku bersinar di bawah lampu kristal, dikelilingi orang-orang asing yang memuji mereka. Aku melihat pasangan Risa dan Dani datang. Mereka tidak diundang secara resmi, tetapi Risa tahu ini adalah hari penting. Risa mencoba berbicara dengan penjaga di gerbang. Aku melihatnya dari atas. Tangan Risa memegang kotak kue sederhana.
Mungkin hadiah dari hasil jerih payahnya. Risa hanya diperbolehkan menitipkan kado itu, lalu diusir dengan alasan area terbatas. Aku melihat Risa dan Dani berjalan pulang, kepala mereka tertunduk, kekecewaan tergambar jelas. Hati seorang ayah ini hancur berkeping-keping. Aku tidak tahan lagi melihat Risa terus disakiti karena aku. Aku tidak tahan diasingkan di rumahku sendiri. Aku tahu, malam ini harus menjadi yang terakhir. Aku harus turun, aku harus mengonfrontasi mereka. Bukan untuk menuntut hak warisan, tapi untuk menuntut harga diriku sebagai seorang ayah yang masih berhak dicintai. Aku tahu, malam ini harus menjadi yang terakhir. Aku harus turun. Aku harus mengonfrontasi mereka, bukan untuk menuntut hak warisan, tapi untuk menuntut harga diriku sebagai seorang ayah yang masih berhak dicintai. Aku mengenakan kemeja terbaikku, kemeja yang dibelikan Risa. Aku membuka pintu kamar, meninggalkan keheningan yang menyesakkan itu. Suara musik dan tawa riuh seolah menarikku ke bawah, ke pusat keramaian yang mematikan. Aku menuruni tangga utama. Langkahku pelan, namun setiap anak tangga yang kupijak terasa seperti memecahkan kebekuan. Tiba-tiba, lampu kristal di ruang tengah terasa terlalu terang. Aku berdiri di ambang keramaian. Musik berhenti perlahan. Beberapa tamu mulai berbisik dan menunjuk ke arahku. Bima, yang sedang berpidato di hadapan puluhan kolega, menoleh. Wajahnya yang semula penuh percaya diri mendadak pias, berganti dengan ekspresi kesal yang terang-terangan. Citra segera mendekat ke arahnya. Aku berjalan masuk, melewati lautan manusia asing. Aku tidak mencari harta, aku hanya mencari sepasang mata anakku yang bisa melihatku sebagai seorang ayah, bukan beban. Aku mendekat ke panggung kecil tempat Bima berdiri. "Ayah, kenapa ayah turun?" Bima berbisik tajam, suaranya mengandung ancaman terselubung. Aku sudah suruh ayah di kamar. Ini acara penting. Nak, kataku, suaraku sedikit bergetar. Namun aku memaksanya agar terdengar jelas. Ayah hanya ingin tahu, mengapa kalian membuat perayaan besar di rumah ini, namun kalian mengasingkan ayahmu sendiri? Bima tersenyum paksa pada para tamu, mencoba menutupi situasi. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, ini ayah saya. Beliau sedang kurang sehat dan sedikit lupa. Kata lupa itu menghancurkanku. Ia mencoba membuatku terlihat gila di depan semua orang demi menjaga reputasinya. Aku tidak lupa, Bima. Aku mengangkat suaraku sedikit. Aku ingat setiap pengorbanan yang kubuat untuk kalian. Aku ingat rumah ini. Aku ingat setiap kalimat tajam yang kalian ucapkan padaku setelah kalian mendapat warisan ini. Citra menarik tanganku, mencoba menyeretku menjauh. Ayah, hentikan. Jangan mempermalukan kami. Mempermalukan? Aku menarik tanganku dari Citra. Lebih memalukan mana? Aku yang datang meminta perhatian, atau kalian yang memiliki segalanya tapi tak punya hati? Aku menatap Bima. Aku datang bukan sebagai pengemis warisan Muna. Aku datang untuk bilang, aku tidak butuh rumah ini. Ambil saja. Tapi tolong, kembalikan hatimu yang hilang itu. Bima marah, wajahnya memerah. Di hadapan semua tamu pentingnya, ia merasa terpojok. Ia akhirnya meledak. Ayah, cukup. Kalau ayah tidak suka, silakan pergi. Kami sudah memberikan ayah tempat tinggal yang layak, makanan dan jaminan hidup. Apalagi yang ayah mau? Memangnya ayah pantas ada di sini? Lihat ayah hanya mengganggu. Kalimat terakhir Bima yang diucapkan dengan nada penuh penyesalan dan keputusasaan menjadi cambukan terkeras. Tamu-tamu terdiam, musik benar-benar mati. Aku hanya bisa berdiri mematung. Air mataku tidak jatuh, seolah bahkan air mata pun enggan tumpah untuk kesakitan yang sudah tak terperi. Aku menatap kedua anakku, Bima dan Citra, yang kini terlihat asing dan jahat. Saat aku berbalik, hendak meninggalkan keramaian yang dingin itu, sebuah suara memecah keheningan. Suara yang sangat kukenal, suara seorang putri yang tak pernah takut untuk membela ayahnya. Risa. Ia kembali, dan kali ini ia datang membawa badai. Risa. Ia kembali, dan kali ini ia datang membawa badai. Air mata. Aku menoleh. Di ambang pintu, Risa berdiri. Napasnya tersengal. Mungkin ia berlari.
Di belakangnya ada Dani yang menunduk, tak berani menatap keramaian ini. Matanya Risa bengkak, penuh amarah yang bercampur kesedihan. Ia pasti mendengar ucapan Bima yang menyuruhku pergi. Risa berjalan cepat ke tengah ruangan. Tepat di hadapanku, ia berdiri tegak seolah menjadi benteng. "Cukup!" teriak Risa. Suaranya kecil, namun getaran emosinya begitu kuat hingga memecah keheningan yang tersisa. Citra segera mendekat, berusaha menarik Risa. "Risa, jangan buat ulah. Pulang." Risa menepis tangan Citra. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak peduli pada gaun mahalnya, tidak peduli pada tamu-tamu asing yang menatapnya. Ia hanya peduli pada ayahnya yang berdiri hancur. Ia menatap Bima dan Citra bergantian. "Kalian bilang ayah mengganggu? Kalian bilang ayah tidak pantas di sini? Kalian punya rumah ini, kalian punya tanah warisan ini, tapi kalian tahu apa yang kalian tidak punya? Kalian tidak punya 1 ons pun rasa terima kasih." Napas Risa tersendat. Ia menunjuk Bima. "Kak Bima, uangmu banyak. Kak Citra, perhiasanmu berkilauan. Tapi saat ayah sakit dan butuh kehangatan, kalian hanya mengirim pesan. Kalian mengirim uang untuk membayar kebaikan ayah." Risa memelukku erat-erat, pelukan yang selama ini kurindukan. Aku merasakan hangatnya air mata Risa membasahi pundaku. "Ayahku ini tidak butuh kemewahan kalian. Ayahku hanya butuh kalian, anak-anaknya." Isaknya terdengar pilu, menusuk semua telinga yang hadir. Ia kemudian beralih menatap semua tamu Bima yang terdiam. "Maaf Bapak dan Ibu sekalian," kata Risa. Suaranya kini sedikit lebih tenang, namun tetap bergetar. "Mungkin kakak-kakak saya sukses di luar. Tapi di balik kemewahan ini, mereka telah membunuh hati ayah saya secara perlahan. Rumah ini dingin, rumah ini tidak punya cinta." Bima mencoba memotong. Wajahnya kini benar-benar merah menahan malu dan amarah. "Diam Risa, jangan campuri urusan ini." Risa tidak gentar. "Aku memang tidak punya apa-apa, aku hanya punya warung kue kecil. Tapi aku akan selalu punya hati untuk ayahku. Ayah jauh lebih bahagia makan tempe goreng buatanku daripada makan malam mewah di rumah tanpa jiwa ini." Citra menangis, tapi itu tangisan frustasi, bukan penyesalan. Mereka merasa terpojok. Citra kesuksesan yang selama ini mereka bangun hancur di hadapan mata tamu-tamu penting mereka. Aku memeluk Risa balik. Aku tahu ia mempertaruhkan segalanya demi aku. Aku tidak bisa membiarkannya terus berjuang sendirian. Aku melepaskan pelukan Risa perlahan. Aku menatap Bima dan Citra untuk terakhir kalinya. Tatapan itu adalah perpisahan. "Bima, Citra, kalian benar. Aku tidak pantas ada di sini. Aku akan pergi," kataku. Suaraku kembali tenang, namun mengandung keputusan mutlak. Aku menarik Risa keluar, meninggalkan pesta mewah yang kini terasa seperti pemakaman kasih sayang. Kami berjalan ke arah gerbang, melewati para tamu yang masih terpaku, melihat ayah yang diusir, dan putri yang membela. Sebuah drama nyata yang lebih menyakitkan dari fiksi manapun. Aku tahu, malam itu adalah batas terakhir. Aku tidak akan kembali. Aku harus melepaskan diriku dari rantai emas ini. Satu-satunya tempat yang bisa memberiku kedamaian adalah kesederhanaan. Dan aku harus mempersiapkan kepergianku. Satu-satunya tempat yang bisa memberiku kedamaian adalah kesederhanaan. Dan aku harus mempersiapkan kepergianku. Aku kembali ke kamar pada larut malam. Rumah sudah sepi. Pesta telah usai, meninggalkan aroma alkohol dan penyesalan yang samar-samar. Aku yakin Bima dan Citra sedang merenungkan kehancuran citra mereka, bukan kehancuran hatiku. Aku menarik koper kecil yang sudah lama tak terpakai. Hanya tas ransel kecil. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian usang, buku-buku tua, dan album foto pernikahan kami. Warisan yang sesungguhnya. Aku meninggalkan semua hadiah mahal yang pernah mereka berikan. Perhiasan dan jam tangan mewah yang terasa dingin di kulitku. Benda-benda itu bukan milikku.
Mereka adalah rantai yang mengikatku pada harapan yang palsu. Aku duduk di tepi ranjang. Aku mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis. Untuk Bima dan Citra, anak-anakku. Ayah pergi. Bukan karena ayah marah, tapi karena ayah ingin kalian bahagia dengan apa yang kalian punya. Rumah ini, tanah ini, semua milik kalian. Ambil. Ayah tidak menuntut apa-apa lagi. Kalian sudah memberiku segalanya, kecuali satu hal yang paling ayah butuhkan. Tempat di hati kalian. Ayah tahu, kalian mencintai ayah dengan cara kalian. Tapi cinta yang ayah butuhkan adalah cinta yang jujur dan hangat. Bukan yang penuh syarat dan kemewahan. Ayah akan mencari damai di tempat yang lebih sederhana, di mana ayah tidak perlu meminta maaf karena telah bernapas. Jangan cari ayah, biarkan ayah tenang. Berbahagialah, ayah selalu mendoakanmu. Aku meletakkan surat itu di atas meja nakas, di samping kunci kamar yang tak lagi kubutuhkan. Sebelum pergi, aku berjalan ke ruang tamu. Ruangan itu kini kosong. Sisa-sisa perayaan tampak berantakan. Aku menyentuh dinding, tempat di mana foto-foto keluarga kami dulu tergantung, sebelum diganti dengan lukisan abstrak mahal. Aku berjalan keluar, melewati pintu utama yang megah. Pintu itu terasa berat, seolah enggan melepasku. Aku menarik napas terakhir dari udara rumah ini, udara yang terasa beracun. Aku menutup gerbang besi itu perlahan di belakangku. Suara klik gembok yang kukunci dari luar terasa seperti penutupan babak kehidupan yang pahit. Aku berjalan menjauh, hanya berbekal tas kecil di punggungku dan kebebasan yang baru kutemukan di dada. Di tengah kegelapan subuh, aku melihat cahaya yang bersinar samar di kejauhan. Itu adalah lampu rumah Risa. Aku tersenyum. Air mata yang sempat tertahan di pesta itu akhirnya tumpah. Tapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Aku tidak lagi berjalan ke arah harta, melainkan ke arah hati. Aku tahu, Bima dan Citra akan segera menemukan surat dan kamarku yang kosong. Aku tahu, mereka akan terkejut dan mungkin panik. Tapi, apakah kepanikan mereka datang dari rasa kehilangan seorang ayah? Atau rasa takut kehilangan reputasi? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan kesunyian yang akan menyelimuti istana dingin mereka. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Bima dan Citra pagi itu, dan aku tidak ingin tahu. Saat aku mengetuk pintu kontrakan Risa dan Dani, tangis Risa pecah ketika melihatku. Bukan tangis sedih, melainkan tangis lega. Ia memelukku seolah aku adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Di kontrakan sederhana itu, aku menemukan surga kecilku. Aku tidur di kasur tipis Risa, dan ia memilih tidur di karpet bersama Dani. Mereka memaksaku untuk makan, bukan makanan mahal, tapi sup ayam buatan Dani yang hangat, dimasak dengan cinta yang tulus. Aku tidak lagi khawatir tentang piring pecah, noda di sofa, atau mengganggu estetika. Aku bisa tertawa lepas, bercerita tentang masa mudaku, dan menikmati kesederhanaan yang tak ternilai harganya. Aku merasa seperti ayar lagi, bukan pajangan yang rapuh. Di tempat lain, di rumah yang ditinggalkanku, aku membayangkan betapa terkejutnya Bima dan Citra. Mungkin mereka menemukan suratku di meja nakas. Mungkin kepanikan mereka adalah sebuah film bisu karena aku tidak melihatnya. Aku tahu mereka mencari. Mereka menghubungi Risa. Aku mendengarnya. Risa dengan bijak berkata, "Ayah baik-baik saja, Kak. Ayah ada di tempat yang jauh dari masalah." Risa menolak memberitahu alamat persis demi menjagaku. Beberapa hari berlalu. Di berita lokal,
tersiar kabar tentang hilangnya seorang tokoh tua yang dihormati. Bima dan Citra panik, bukan karena kehilangan ayah, tapi karena takut citra mereka sebagai anak sukses yang berbakti akan hancur. Mereka mengerahkan koneksi, menyebar foto-fotoku, mencari, bukan dengan hati, tapi dengan kekhawatiran reputasi. Aku melihat liputan berita itu di televisi kecil Risa. Aku tersenyum masam. Mereka mencari ayah dengan headline korporat, sementara ayah hanya butuh pelukan tanpa kamera. Ayah, kenapa tidak ayah biarkan saja mereka tahu? Tanya Risa suatu sore, saat kami sedang menikmati kopi. Tidak nak, jawabku. Mereka perlu merasakan kehampaan. Mereka perlu tahu, ayah pergi bukan karena miskin, tapi karena miskin kasih sayang. Ini adalah pelajaran yang harus mereka pelajari sendiri, tanpa ayah di sisi mereka. Aku melihat Risa, wajahnya berseri-seri. Ia bekerja keras di warung, dan aku ikut membantu membungkus kue. Tanganku yang dulu hanya memegang cangkul dan pena, kini memegang bungkus kertas untuk kue bolu pandan. Aku bahagia. Namun, kedamaian ini tidak bertahan lama. Aku tahu, semesta punya cara untuk memaksa Bima dan Citra menghadapi kenyataan, dan kenyataan itu datang dalam bentuk badai. Kabar itu datang bersamaan dengan bunyi sirene di jalanan kompleks mewah Bima. Kabar yang akan menggoyahkan fondasi kesuksesan yang selama ini mereka agung-agungkan. Badai itu tidak hanya menghantam bisnis, tapi juga hati mereka yang beku. Kabar itu datang bersamaan dengan bunyi sirene di jalanan kompleks mewah Bima. Kabar yang akan menggoyahkan fondasi kesuksesan yang selama ini mereka agung-agungkan. Badai itu tidak hanya menghantam bisnis, tapi juga hati mereka yang beku. Aku mendengar kabar itu dari koran yang Dani beli. Berita utama terpampang besar. Skandal proyek besar mengguncang perusahaan Bima. Proyek yang ia rayakan dengan pesta mewah tempo hari, kini menjadi sumber masalah besar, melibatkan investigasi dan kerugian finansial yang parah. Saat yang bersamaan, kehidupan Citra pun tak luput dari cobaan. Suaminya terseret kasus yang membuat Citra harus menanggung malu sosial dan tekanan hebat. Rumah mewah yang baru direnovasi itu kini terasa seperti penjara, penuh ketegangan dan tuduhan. Mereka yang selama ini sombong dengan kekayaan dan jabatan, kini merasakan pahitnya hidup. Kekayaan yang mereka andalkan kini justru menjadi sumber malapetaka. Risa memandangku dengan khawatir. Ayah, apa kita perlu menjenguk mereka? Bagaimanapun, mereka adalah kakak-kakakku. Aku menarik nafas. Tunggu dulu, Nak. Ini adalah ujian bagi hati mereka, bukan untuk uang. Mereka harus merasakan bahwa uang tidak bisa membeli solusi untuk setiap masalah. Aku tahu, mereka mencari dukungan, tapi bukan dukungan finansial yang mereka butuhkan. Mereka butuh tempat bersandar, tempat yang tulus tanpa penilaian. Dan di tengah masalah ini, aku yakin mereka mulai merasakan kehampaan yang dulu kurasakan di rumah itu. Sore itu, Risa menunjukkan pesan suara dari Bima. Suara Bima terdengar lelah, jauh dari arogansi yang kukenal. Risa, tolong, kami butuh ayah. Kami bingung. Semua ini terjadi sejak ayah pergi. Apakah ini karma? Kata karma itu yang keluar dari mulut Bima membuatku terdiam. Ia mulai menghubungkan kesulitan hidupnya dengan perlakuan buruknya padaku. Ia tidak menyadari karma itu bukan hukuman dari langit, melainkan cerminan dari hati yang telah ia kosongkan. Citra juga menelpon Risa. Menangis terseduh-seduh. Ia tidak menangisi hilangnya berlian. Ia menangisi hilangnya rasa hormat dan kehancuran reputasinya. Aku rindu ayah, Riz. Aku rindu ayah yang selalu diam dan tenang. Di rumah ini, semua orang berteriak dan menyalahkan. Aku ingin ayah ada di sini, mendengar tangisan tulus Citra. Hati seorang ayah mana yang tidak luluh? Aku tahu, topeng kesombongan mereka sudah mulai retak.
Mereka mulai melihat kelemahan diri, bukan kelemahan ayah. Ayah, mereka tulus. Mereka butuh ayah, kata Risa, matanya memohon. Aku mengangguk. Waktunya telah tiba. Waktunya untuk menunjukkan bahwa meskipun aku telah disakiti, cintaku sebagai ayah tidak pernah mati. Namun, takdir sekali lagi menunjukkan rencananya. Tepat di malam ketika aku memutuskan untuk kembali dan memeluk mereka, tubuhku yang rentah memberikan sinyal terakhirnya. Aku mulai merasa sangat lemas. Badanku kembali demam. Kali ini jauh lebih parah daripada sebelumnya. Aku harus berjuang keras dengan kelemahan ini. Ini adalah perjuangan terakhir yang harus kulalui di sisi putriku yang paling tulus. Aku mulai merasa sangat lemas. Badanku kembali demam. Kali ini jauh lebih parah daripada sebelumnya. Aku harus berjuang keras dengan kelemahan ini. Ini adalah perjuangan terakhir yang harus kulalui di sisi putriku yang paling tulus. Malam itu, di kontrakan Risa, aku kembali terbaring lemah. Demam ini terasa seperti membawa semua beban kesedihan masa lalu. Risa dan Dani panik. Mereka membawaku ke puskesmas terdekat. Dirawat seadanya, tapi penuh perhatian. Risa tidak tidur. Ia terus memegang tanganku. Wajahnya sembab karena tangisan dan kekhawatiran. Dani, menantuku yang sederhana, dengan cekatan mengurus segala administrasi, menjual sedikit barang berharganya demi membeli obat terbaik untukku. Mereka tidak punya harta, tapi mereka punya sumber daya cinta yang tak pernah habis. Pagi harinya, Risa akhirnya menghubungi Bima dan Citra, memberitahu bahwa kondisi ayah memburuk. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan puskesmas yang sederhana itu. Bima dan Citra datang. Wajah mereka terlihat jauh dari kemewahan yang biasa mereka tunjukkan. Bima kuyu, Citra berantakan, tanpa polesan make up mahal. Mereka membawa kekhawatiran yang terlihat tulus, bukan lagi kekhawatiran tentang reputasi. Mereka masuk. Mereka melihatku terbaring lemah. Tapi yang lebih menusuk hati mereka adalah pemandangan di sekitarku. Risa yang tertidur di kursi plastik di samping ranjangku, memegang erat tanganku yang kurus. Mereka melihat Dani yang sedang menyuapiku bubur dengan sabar, tanpa jijik atau keluh kesah. Bima dan Citra terdiam. Mereka melihat bagaimana Risa menyeka keringatku dengan kain lap biasa. Mereka melihat Dani mencuci pakaianku yang kotor. Semua dilakukan dengan ketulusan yang murni, tanpa ada harapan imbalan. Citra berjalan mendekat. Ia melihat bekas luka bakar kecil di tangan Risa. Luka karena Risa memasak sambil merawatku. "Risa, kamu merawat ayah sendiri?" tanya Citra. Suaranya tercekat. Risa terbangun. Matanya merah. "Tentu, Kak. Ayah adalah ayahku. Kami merawatnya semampu kami." Bima menatap kami. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya menyuruh pembantu memberikan obat, sementara ia tidur nyenyak di rumah besar. Ia melihat bagaimana uang yang ia berikan tidak berguna di saat ini, di mana sentuhan dan kehadiran adalah segalanya. Bima berjalan ke sisiku. Ia berlutut di lantai, memegang kakiku. Air matanya, air mata yang mahal dan langka, akhirnya tumpah. "Ayah, maafkan Bima. Maafkan kami. Kami buta. Kami dibutakan oleh rumah dan uang. Kami lupa bahwa ayah adalah pondasi kami." Bima menangis. Isaknya memilukan. Citra juga berlutut di sisi yang lain. Ia memeluk Risa erat-erat, meminta maaf atas segala perkataan kasarnya. "Risa, terima kasih. Terima kasih sudah mengembalikan hati kami. Kami terlalu bodoh, Ris. Aku merasakan pelukan anak-anakku." Pelukan ini jauh lebih hangat daripada semua kehangatan yang pernah kuterima di rumah mewah mereka. Inilah yang kucari. Aku membuka mata, tersenyum lemah. Aku menyentuh kepala Bima dan Citra.
Ayah sudah memaafkan kalian, Nak. Sejak lama, hati seorang ayah tidak pernah menyimpan dendam. Bisikku. Di tengah bau obat-obatan dan kesederhanaan ruangan itu, aku akhirnya merasa utuh. Aku tahu perjuangan batinku telah selesai. Anak-anakku telah kembali. Kini, tinggallah satu langkah lagi. Sebuah akhir yang harus kucapai, di mana semua kesalahpahaman ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam bagi mereka. Kini, tinggallah satu langkah lagi. Sebuah akhir yang harus kucapai, di mana semua kesalahpahaman ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam bagi mereka. Setelah momen penuh air mata di puskesmas, Bima dan Citra tidak lagi pergi. Mereka bergantian merawatku bersama Risa. Bima, yang tangannya terbiasa memegang pena emas, kini belajar mengompres. Citra, yang biasa memakai sarung tangan sutra, kini menyuapiku bubur. Mereka tidak lagi bicara tentang rapat, saham, atau arisan. Pembicaraan mereka kini dipenuhi penyesalan dan kenangan masa kecil. Satu sore, ketika aku sudah mulai pulih, aku duduk di bangku di halaman puskesmas yang sepi, ditemani Bima dan Citra. Risa sedang mengambil obat. "Ayah," ujar Bima, suaranya pelan dan berat. Ia memegang tanganku. Tangannya terasa hangat, tidak lagi dingin dan asing seperti di rumahnya. Kami benar-benar malu. Kami menyakiti ayah dengan kata-kata kami. Kami bahkan membiarkan menantu kami melakukan hal yang sama. Citra menyandarkan kepalanya di bahuku. "Ayah, kami menyangka dengan memberikan ayah tempat tinggal yang bagus, kami sudah menunaikan kewajiban. Kami lupa bahwa ayah tidak butuh atap yang megah, ayah butuh kami." Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan penyesalan mereka menyelimuti hatiku. Penyesalan yang tulus ini adalah obat terkuat bagiku. "Ayah sudah memaafkan kalian, Nak," kataku, tersenyum. "Ayah tahu, kalian hanya tersesat. Harta memang bisa membutakan. Kalian hanya perlu waktu untuk menemukan jalan pulang ke hati." Aku menatap mereka. Warisan itu sudah berlalu. Ayah tidak pernah marah. Ayah hanya sedih melihat kalian menjauh dari diri kalian yang dulu. Kalian adalah anak-anakku yang baik, yang dulu selalu berebut memeluk ayah. Bima mengusap air matanya. "Ayah, kami malu pada Risa. Dia yang paling tidak punya apa-apa, tapi dia yang paling kaya hati. Dia yang paling tulus menjaga ayah." Aku mengangguk. Risa adalah permata hati ayah. Dia mengajarkan kita semua bahwa cinta tidak bisa diukur dari tebalnya dompet. Momen itu adalah pembebasan bagi kami bertiga. Segala lapisan amarah, kesombongan, dan kekecewaan yang telah menumpuk selama ini runtuh. Di bawah langit senja yang damai, kami akhirnya kembali menjadi keluarga. Aku tahu mereka tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Pelajaran ini terlalu mahal untuk dilupakan. Setelah pertemuan hati yang damai itu, Bima dan Citra mengambil keputusan besar. Sebuah keputusan yang jauh lebih berat daripada masalah bisnis mereka. Keputusan yang membuktikan mereka benar-benar telah menemukan kembali hati mereka yang hilang, dan itu melibatkan penyerahan kembali harta yang pernah mereka agung-agungkan. Keputusan yang membuktikan mereka benar-benar telah menemukan kembali hati mereka yang hilang, dan itu melibatkan penyerahan kembali harta yang pernah mereka agung-agungkan. Beberapa minggu berlalu, aku sudah pulih sepenuhnya dan kini tinggal bersama Risa dan Dani. Bima dan Citra sering datang, tidak lagi dengan tangan kosong, tapi dengan bantuan dan perhatian tulus. Mereka kini tahu, kehadiran mereka lebih berharga daripada bingkisan mahal. Suatu pagi, Bima dan Citra datang ke kontrakan Risa dengan wajah serius. Di tangan Bima, ada sebuah map yang kukenal betul. Map yang berisi dokumen rumah dan tanah warisan. Bima duduk di depanku, lalu ia berbicara. Suaranya mantap dan penuh ketulusan yang sesungguhnya. "Ayah, kami sudah memikirkannya matang-matang. Kami sudah bicara dengan notaris," ujar Bima. "Kami memutuskan, kami akan mengembalikan rumah dan tanah ini sepenuhnya kepada Risa." Aku terkejut. Risa yang sedang menyajikan kopi, hampir menjatuhkan cangkirnya. "Bima, Citra, kalian serius? Kenapa?" tanyaku. Hatiku tersentuh. Citra mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ayah, kami tidak pantas mendapatkan warisan ini.
rumah itu terasa dingin dan beracun bagi kami. Sejak kami menganggap rumah itu hanya aset, kami kehilangan diri kami sendiri. Rumah itu adalah bukti nyata kesombongan kami. Benar ya, sambung Bima. Risa dan Dani, mereka yang pantas. Merekalah yang tahu cara menjaga kehangatan sebuah keluarga, bukan kami. Mereka tidak meminta, tapi mereka layak menerima. Kami ingin ini menjadi penebusan, dan yang terpenting, menjadi pengakuan bahwa ketulusan Risa adalah yang paling berharga. Risa menangis. Ia memeluk Bima dan Citra. "Kak, aku tidak butuh rumah itu. Aku hanya butuh kalian sadar." "Kami sudah sadar, Riz," kata Citra, memeluk adiknya erat. "Ini bukan tentang butuh atau tidak. Ini tentang keadilan hati. Dan kami ingin ayah bahagia, tinggal di rumah itu lagi. Tapi kali ini, dipimpin oleh hati Risa dan Dani. Aku melihat pemandangan itu. Anak-anakku yang dulu bersaing karena harta, kini bersatu karena cinta. Aku merasakan bangga yang tak terhingga. Warisan itu kini kembali ke tangan yang paling suci. Aku mengangguk, menerima keputusan mereka. Ini adalah akhir yang paling indah dari konflik yang panjang. Bima dan Citra telah menemukan harta yang sesungguhnya, hati yang damai, dan ikatan keluarga yang tak ternilai. Keputusan ini mengubah segalanya. Risa dan Dani yang hidup dalam kesederhanaan kini memiliki rumah yang besar. Namun, aku tahu kekayaan tidak akan mengubah Risa. Dan bagi ayah, ini adalah babak baru. Babak di mana aku bisa menghabiskan sisa hidupku, dikelilingi oleh cinta tanpa syarat. Namun masih ada satu hal yang harus dipastikan, yaitu bagaimana kehidupan Risa akan berlanjut. Kebaikan harus selalu dibalas dengan kebahagiaan. Dan bagi ayah, ini adalah babak baru. Babak di mana aku bisa menghabiskan sisa hidupku, dikelilingi oleh cinta tanpa syarat. Namun masih ada satu hal yang harus dipastikan, yaitu bagaimana kehidupan Risa akan berlanjut. Kebaikan harus selalu dibalas dengan kebahagiaan. Tahun berlalu, aku kini tinggal di rumah warisan itu, yang kini terasa hidup kembali. Bukan karena kemewahannya, tapi karena penghuninya. Risa dan Dani kini tinggal di sana, dan rumah itu tidak lagi terasa seperti museum dingin. Ada aroma kue yang harum, suara tawa Dani, dan senyum Risa yang tak pernah pudar. Risa dan Dani tidak menjual rumah itu. Mereka mengubah sebagian besar halaman belakang yang dulu hendak dijadikan kolam renang mewah oleh Bima, menjadi sebuah toko kue yang cantik dan hangat. Toko kue Mahkota Hati, nama yang Risa pilih untuk mengenang pelajaran berharga ini. Bima dan Citra meskipun menghadapi kesulitan bisnis dan sosial, perlahan bangkit. Mereka belajar untuk hidup lebih sederhana dan fokus pada nilai-nilai yang sesungguhnya. Mereka sering datang, tidak lagi sebagai pemilik, melainkan sebagai anak yang datang untuk melayani ayah mereka dan membantu Risa di toko. Aku duduk di teras yang kini penuh dengan tanaman bunga, tanaman yang dulu dilarang oleh Wina. Aku melihat Risa, sibuk melayani pelanggan dengan senyum ramah. Ia kini kaya, bukan dari harta warisan, melainkan dari kerja keras dan ketulusan hati. Aku tahu, balasan tak terduga yang Risa terima bukanlah rumah besar itu, melainkan hati kakak-kakaknya yang telah kembali. Harta materi yang ia dapatkan hanyalah pelengkap dari kebahagiaan sejati. Sore itu, Bima, Citra, Risa, Dani, dan aku berkumpul di meja makan. Meja yang dulu terasa dingin, kini penuh dengan canda tawa dan makanan sederhana. "Ayah, kami berterima kasih," ujar Bima, menatapku. "Jika ayah tidak pergi, kami mungkin tidak akan pernah sadar. Kami akan terus hidup dalam keangkuhan." Citra menggenggam tanganku. Kami tahu, ayah disakiti, dicaci, dan ayah memilih pergi. Tapi justru kepergian ayah yang menyelamatkan kami. Ayah mengajarkan kami arti ketulusan melalui Risa. Aku tersenyum. Hatiku utuh. Aku telah disakiti, tapi kesakitan itu telah menumbuhkan cinta yang lebih besar.
Pelajaran dari kisah ini, harta memang bisa memisahkan, tapi ketulusan hati selalu punya kekuatan untuk menyatukan kembali. Warisan sejati bukanlah tanah, bangunan, atau rekening bank, melainkan budi pekerti yang ditanamkan ayah pada anaknya. Bima dan Citra harus kehilangan segalanya untuk menemukan hati. Sementara Risa, yang tidak pernah memiliki apa-apa, sudah memegang kunci surga itu sejak awal. Aku menutup mataku, merasakan angin senja menyentuh wajahku. Aku bahagia. Aku telah menyelesaikan peranku sebagai ayah. Aku telah menyerahkan warisan terakhir yang kuinginkan. Pelajaran tentang cinta tanpa syarat.